Sahabat Bawaslu semua, kali ini kita hadir bukan sebagai tuan rumah tetapi hadir ke Bawaslu Provinsi dengan narasumber kita Pak Andi Budi Yulianto, ABY. Ya. Karena kan musim singkatan gitu Pak. Andi Budi Yulianto berarti ABY gitu. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi Pak Andi ini merupakan salah satu komisioner yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Podcast Demokrasi kali ini kita ada gimmick biasanya Pak Andi yang kita uji kepada setiap masing-masing narasumber. Jadi mereka menjawab dengan cepat dari satu kata yang sudah kita berikan kepada narasumber nantinya. Ini sebenarnya seperti kayak di debat publik untuk calon kemarin. Karena saya penasaran juga gitu. Tetapi sahabat Bawaslu tetap ikutin perbincangan ini sampai habis karena di akhir percakapan kita podcast Demokrasi akan memberikan suatu kuis. Nanti bagi yang beruntung yang karena sudah menyaksikan konten ini akan mendapatkan bingkisan menarik dari podcast Demokrasi. Jadi dari awal sampai akhir karena clue-nya ataupun kisi-kisinya ada di percakapan kita nantinya. Baik Pak Andi sudah siap? Saya ingin menanyakan beberapa kata. Insya Allah siap. Baik, yang pertama ikan. Bawal. Mata. Hati. Mobil. Innova. Motor. Honda. Perahu. Nelayan. Pengawasan. Partisipatif. Kulat. Pelawan. Kulat pelawan. Kulat pelawan ini, nah kenapa saya memberikan kata-kata di akhirnya kulat dan dijawab oleh Pak Andi itu sebagai pelawan, karena ada program beliau, program divisi pengawasan itu mengusung tema kulat pelawan. Kulat pelawan ini apa Pak Kodim? Ya kita tahu kan jamur nih. Ya, kalau orang Bangka Belitung pasti tahu kulat pelawan ini jamur. Tapi kalau kok bisa ada di Bawaslu gitu? Sebetulnya ini bukan hanya program divisi pengawasan ya, tapi program Bawaslu. Program Bawaslu seluruh provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Perlu juga saya sampaikan sebetulnya ini bukan kegiatan yang baru. Bukan hal yang baru sebenarnya seluruh kabupaten. Oh jadi sudah lama kegiatannya? Iya, artinya hanya penamaannya saja kan? Karena segmen kulat pelawan itu adalah anak-anak SLTA sederajat. Ya. SLTA sederajat ya. Sederajat ya. SLTA sederajat. Jadi kita punya segmen sendiri kalau di forum warga mungkin itu umum, iya kan? Forum warga ini maksudnya untuk umum masyarakat di tingkat untuk desa, masyarakat kelurahan, yang umurnya tidak yang jelas 17 tahun ke atas 17 tahun ke atas ya. Kalau untuk yang kulat pelawan ini segmennya memang anak-anak remaja SLTA. SLTA. Iya. Nah, kulat pelawan sendiri ada filosofi nggak? Kok bisa jadi namanya kulat pelawan tuh? Biasa atau singkatan atau apa iya. gitu? Kulat pelawan itu sebetulnya kependekan dari kuliah dan pelatihan, pengawasan, dan pengenalan, wawasan kepemiluan. Nah, ini yang agak aneh, Pak Andi. Kuliah tapi melibatkan anak SMA. Iya. Nah, kok bisa gitu? Oh iya, artinya kalau kuliah itu kan sebenarnya memberikan pendidikan ya. Pendidikan kepada anak-anak remaja sehingga ini kita namakan kuliah ya sesuai dengan kepanjangannya tadi kan. Ya. Kuliah kependekannya jadi kulat pelawan sehingga biar ini sinkron. Kuliah itu kan tidak mesti harus anak-anak tingkat SMA tapi itu hanya resminya untuk yang mahasiswa ya kan. Tapi dari sisi pendidikannya sebetulnya ini kuliah itu memberikan pendidikan pengetahuan kepada kuliah itu. Ya. Jadi ini khusus untuk adik-adik kita yang di SMA, maksudnya umurnya 14, 15, 16 atau 17. Kalau udah naik kelas biasanya bisa 18 gitu. Jadi kan ketika 2024 mereka sudah berusia 17 tahun. Ya, jadi ini kegiatan kulat pelawan ini artinya adik-adik SMA kita sudah diajarkan kuliah dulu gitu kan sebelum kuliah gitu. Hanya ada di Bawaslu yang mengajarkan adik-adik kita untuk melaksanakan kegiatan yang namanya kuliah. Kalau mereka masih sekolah, kalau ingin kuliah ya ikut kulat pelawan gitu. Jadi kuliah ini bentuknya seperti apa nantinya Pak Kodim? Kita memberikan pengetahuan, wawasan kepada adik-adik yang tentunya usianya yang kita harapkan 17 tahun ke bawah, seperti 14, 15, 16 kan. Oh iya. Mereka ini adalah cikal bakal menjadi pemilih cerdas sebetulnya kita. Jadi potensi pemilih gitu ya? Iya, mereka ada potensi pemilih sehingga ketika di 2024 mereka sudah memiliki hak pilih dan umurnya sudah cukup gitu ya. Sudah cukup dan mereka betul-betul jadi pemilih cerdas. Apalagi anak-anak SLTA ini biasanya
mereka mudah sekali tergiring opini-opini yang tidak bertanggung jawab, misalnya kan pada saat di medsos dan sebagainya. Biasa sering di Facebook tuh. Dan sebagainya. Yang kedua juga filosofinya sebetulnya adalah kulak lawan ini kan sebetulnya sudah jadi barang makanan yang langka yang harganya sampai per kilonya mahal ya? sejutaan ke atas, 1.500.000 ke atas kalau tidak informasi ya kan. Nah begitu juga dengan adik-adik ini kita anggap adalah para remaja-remaja yang langka sebetulnya. Oh begitu. Langka jadi terhadap pengetahuan kepemiluan. Hasil survei misalnya mengatakan bahwa ternyata ketertarikan para remaja terhadap kepemiluan itu sangat minim sekali. Nah, kalau dari bahasanya Pak Andi tadi, itu ada pesimis nggak terhadap adik-adik kita nih? Maksudnya harapan kita kan supaya mereka ke depannya bisa menggunakan hak pilih, kemudian mereka mempunyai partisipasi untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan gitu. Nah, dengan adanya kulak lawan ini, itu bisa mempengaruhi nggak ataupun ada efek nggak nantinya gitu? Iya. Kita berharap ini bisa menjadi efek bola salju, Pak Anok, sebetulnya kan. Artinya ketika kita melaksanakan di 7 kabupaten kota, ya kan, kemarin sudah kita laksanakan 2 kabupaten kota dan kabupaten ya, Bangka Pinang dengan Bangka Tengah. Yang lainnya ya sedikit terpending, ya tertunda karena informasi dari kawan-kawan dari gugus tugas untuk sekarang ini jangan dilakukan dulu. Karena satu kabupaten kota itu ada 50 peserta, mungkin terkait dengan kondisi pandemi COVID kan. Tapi harapan kita ke depannya ini tetap berjalan. Paling tidak akhir tahun ini sudah selesai di 5 kabupaten yang tersisa. Nah, kalau untuk yang tadi kuliah kemudian pelatihan, apakah pelatihan ini masuk di dalam paket kuliah ataupun kegiatan itu atau dia tersendiri nantinya gitu? Nah, ini sebetulnya adalah wadah terpadu. Wadah terpadu artinya seluruh kegiatan itu bisa kita masukkan ke situ. Apakah nanti pada saat di lapangan ada pelatihannya, itu urusan lain. Yang penting pada saat ini awal-awal kita memberikan pengenalan kepada masyarakat. Nanti bisa juga dirangkul ke depannya apakah kita akan melaksanakan pelatihan terhadap kegiatan daripada kulak lawan. Oh, termasuk bagian dari kegiatan itu ada pengenalan wawasan kepemiluan. Wawasan kepemiluan. Kulak lawan ini makanya saya katakan tadi kan bukan barang baru ya, bukan hal yang baru. Seluruh kabupaten kota juga sudah pernah melaksanakan sosialisasi misalnya di sekolah dan sebagainya. Tapi kan itu kan hilang begitu saja. Nah, Bawaslu provinsi berusaha membuat wadah ini sehingga kegiatan ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan setiap tahun. Siapapun nanti yang jadi komisioner baik di provinsi maupun kota. Tapi harapan kita program ini terlaksana terus setiap tahun. Sebelum saya mengambil materi dari Pak Andi ini, saya bingung nih. Ada namanya kulak lawan, kemudian yang lagi heboh sekarang namanya Sekolah Kader Pengawasan Pemilu SKPP gitu. Bedanya seperti apa itu? Partisipatif gitu ya. Jadi sebetulnya kulak lawan ini cikal bakal ketika misalnya adik-adik remaja ini ke depan akan ikut SKPP. Bisa kita kan sebagai pautnya. Pautnya SKPP ya kan. Karena kalau usia SKPP kan tidak mungkin di bawah 17 tahun. Usia 17 tahun atau bahkan 20 tahun ke atas misalnya. Tapi kulak lawan ini kan cikal bakal. Ketika mereka mau ikut SKPP, mereka sudah punya dasar dulu. Oh, jadi SKPP ini sekolah kader. Justru yang pesertanya anak-anak kuliah. Jadi anak kuliah atau umum juga. Nah, jadi uniknya begini, di saat di kulak lawan, anak-anak sekolah dikasih coba untuk menjadi mahasiswa untuk kuliah. Dan di saat SKPP-nya anak-anak kuliah dimemorikan lagi untuk sekolah gitu kan. Gitu. Itu uniknya. Jadi ada kayak pertukaran unik dan aneh gitu. Unik gitu. Tapi untuk masalah partisipatif Pak Andi, Bawaslu sudah cukup lah dalam artiannya dari segmen usia masing-masing membuat program. Termasuk di pemilih pemula juga membuat program seperti kulak lawan ataupun SKPP ini gitu. Kira-kira untuk ya mungkin 2024 nanti ya kita ketahui di pilkada sebelum-sebelumnya hitungan untuk money politik ataupun kasus-kasus yang lainnya kan masih banyak nih. Nah, partisipatif untuk masyarakatnya untuk dibandingkan pilkada sebelum ataupun pemilu sebelumnya dengan kedepannya itu ada perubahan dan nantinya kalau menurut Pak Andi nih? Ya, harapan kita tentu ya akan ada perubahan bahwa untuk ke depan bahwa masyarakat lebih partisipatif. Artinya sebetulnya berbicara partisipasi sekarang kita berbicara masalah pemilu partisipatif.
Yeah. Bukan hanya pengawasan partisipatif Yeah. sebetulnya. Berbicara pemilu partisipatif berarti situ ada pengawasan partisipatif, bisa juga masyarakat ketika hadir ke TPS. Oh iya. Ya kan harapan kita seperti itu, bahwa ini sudah berbicara masalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu. Ya kan partisipatif hadir ke TPS dan juga partisipatif dalam melakukan pengawasan. Ya, membantu melakukan pengawasan gitu. ya, karena memang pada prinsipnya yang mengawasi itu sebenarnya rakyat, Bawaslu dengan rakyat secara bersama dengan rakyat kan tentunya kan. Nah, Bukan hanya penyelenggara saja bukan gitu. saja hanya penyelenggara. Iya. Nah, makanya ulat lawan ini lebih penekanannya untuk pengawasan partisipatifnya ke depannya kan. Iya, jadi Selain mengajak pemiluan, masyarakat untuk ikut aktif ya. melakukan pengawasan gitu. Nah, menjadi satu pertanyaan nantinya mungkin dari masyarakat itu Pak Andi. Bawaslu kan sudah ada. Bawaslu ini kan lembaga yang melakukan pengawasan. Iya. Apakah kurang cukup itu dengan dibentuknya Bawaslu untuk melakukan pengawasan gitu? Iya, sebetulnya ini adalah upaya pencegahan ya. Kalau tagline kita kan misalnya bersama rakyat awasi Iya. pemilu gitu, Iya. itu jelas bahwa sebetulnya secara secara formal memang yang melakukan pengawasan itu adalah Bawaslu. Tapi kan juga masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan ketika ingin kualitas demokrasi ini kita menjadi lebih baik, ya Iya. masyarakat juga harus ikut mengawasi tentunya. Iya. Mengawasi itu bisa dalam bentuk mereka melakukan pencegahan dan pelaporan, itu juga bagian dari pengawasan kan. Ya karena kan dilemanya begini Pak Andi, bahwa masyarakat terkadang dia juga menjadi pelaku, Ya. dia juga menjadi korban. Ya. Dan satu sisi kita menuntut mereka untuk membantu pengawasan gitu. Itu apakah tidak sedikit rumit? Misalnya dalam satu kumpulan masyarakat nih kita ingin melakukan itu. Gitu. Ya, segala persoalan kan segala sesuatu kan pasti ada persoalannya. Nah, Ya. makanya kita tujuan kita salah satunya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Kan? Ya jangan sampai lagi mereka sebagai pelaku dan sebagainya. Termasuk juga bahkan eksploitasi anak-anak. Misalnya anak remaja yang belum menjadi pemilih, mereka menjadi tim ses bayangan. Ini pernah terjadi. Menggunakan anak-anak. Iya. Maksudnya Misalnya untuk penyebaran politik uang ke si A. Nah, ini melibatkan anak-anak. Jadi yang disuruh untuk ngasih uangnya Iya. di bawah umur gitu. Artinya mereka yang belum sebagai pemilih ya kan. Ini iya. terjadi. Makanya Dan bisa berpotensi terjadi. bisa berpotensi terjadi lagi, apalagi pemilu 2024 ini sangat rumit ya, sangat kompleks kita. Iya, iya. Ada dua hajatan. Iya. Nah, ini salah satu kenapa kita ingin menghadirkan kulat lawan, Pak. Ya kan. Dari awal kita ingin sudah memberikan bekal kepada mereka sehingga kedepannya mereka tahu ini salah ternyata. Iya. Nah, ini yang benar seperti itu kan. Jadi bukan hanya, maksudnya pelawan ini nantinya bukan hanya dalam tahun ini gitu. Tidak, setiap tahun sampai setiap dengan tahun. 2024. Karena memang program pelawan itu kita prioritaskan sebelum ada tahapan sebetulnya. Iya. Maksudnya sebelum masa kampanye dan sebagainya. Oh iya, jadi artinya sekaligus menjawab juga berarti Pak Andi. Karena kan banyak sahabat Bawaslu yang bertanya setelah pilkada itu Bawaslu ngapain gitu. Iya. Salah satunya kan pertahanan eksistensi Iya. Bawaslu, dan Bawaslu harus berinovasi untuk membuat program-program yang memang di luar tahapan. Jadi artinya setelah pilkada ya bukan, maksudnya dibilang pengangguran nggak ada kerjaan, nggak ada, tetap ada ternyata. Kegiatan kita. Jadi itu sahabat Bawaslu, sebenarnya Bawaslu ini setelah pilkada ataupun setelah pemilu tahapannya kan lama, jarang itu mungkin ada setahun atau 2 tahun. Yeah. Jadi mungkin sahabat Bawaslu ada yang menilai, oh ini Bawaslu kerjanya ngapain setelah pilkada gitu. Ternyata ada program juga yang dia berjalan, maksudnya bukan hanya karena hampir mau masuk hajatan saja itu, tetapi dari pertama ada bentuk pembinaan gitu ya Pak Andi. Khususnya tadi yang mereka di tingkat SLTA Baik. sebenarnya. Makanya Bawaslu Provinsi sebetulnya memiliki segmen tersendiri tadi Pak Nop ya. Iya. Misal pelawan itu khusus SLTA sederajat, kemudian juga sadar sayap dan jaringan pengawasan kita kemarin kerjasama dengan kampus melibatkan mahasiswa, kemudian forum warga khusus untuk yang umum. Segmennya seperti itu kan. Nah kalau misal harapannya dari ini kan kader nih, jadi artinya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Bawaslu Kabupaten Kota itu ingin mencetak kader pengawasan gitu ya. Nah apakah kader-kader ini nantinya itu punya harapan menjadi penyelenggara itu? Iya, kalau berbicara masalah harapan semua orang juga punya ya, ketika mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi pengawas pemilu misalnya kan, ya berarti mereka punya peluang yang sama. Tapi tentu ketika mereka sudah memiliki pengetahuan dasar terkait kepemiluan, baik itu pemilu maupun pilkada, ya berarti mereka mungkin dari segi persentasenya
lebih paham. Oh, berarti punya nilai lebih juga Nilai gitu. lebih itu Kalau kan. misalnya dia ikut sekolah ataupun ikut kuliah, SKPP ataupun kulak pelawan, ya sebenarnya untuk kepribadi dia juga ada Beda gitu juga ya. dia ada. Ilmu yang didapat, kemudian jaringan, dan mungkin dari ilmu itu untuk masuk ke penyelenggara itu lebih mudah gitu Pak, Iya. Pak Andi ya. Ya termasuk misalnya terkait dengan politik uang. Itu Iya. kan juga penekanan kita pada saat memberikan pengawasan kepemiluan itu menjadi salah satu yang kita prioritaskan. Politik uang. Iya, karena bagaimanapun yang namanya politik uang itu akan mengganggu rasionalitas pemilih, Pak Nopio. Ketika Mengganggu rasionalitas pemilih. pemilih, ya ketika sudah ke TPS ya kan. Maksudnya bisa mempengaruhi tingkat mempengaruhinya besar gitu. Iya, bisa mengganggu rasionalitas ketika misal si A nya awalnya sudah memiliki calon seperti ini, Iya. tapi ketika terjadi politik uang mungkin dia akan terganggu untuk tidak memilih dari pilihan yang pertama. Kan bisa terjadi yang seperti itu. Makanya hal-hal seperti ini harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa politik uang itu tidak boleh. Kan masih banyak sebetulnya masyarakat yang kita tidak paham bahwa politik uang itu ternyata tidak diperbolehkan, banyak yang tidak paham. Iya. Nah, jadi kalau seandainya gini, ya kita berharap bahwa programnya dari Bawaslu Provinsi ini kan itu bakal ya karena menurut saya ini baik programnya. Ya, karena kita memiliki semangat yang sama saya rasa agar demokrasi maupun pemilu di Indonesia ini kan jauh lebih berkualitas tentunya kan. Nah sehingga ya misalnya ada yang ingin mengangkat kearifan lokal, ini kan kita bisa anggap sebagai kearifan lokal. Oh jadi ini sebenarnya untuk pancingan kawan-kawan yang lain juga bisa, dengan menggunakan kearifan lokal masing-masing gitu ya. Kalau dulu kan dulang pengawasan misalnya kan. Oh dulang pengawasan itu juga kearifan lokal. Mungkin kalau daerah misalnya daerah Jakarta pakai ondel-ondel gitu. Bisa. Tapi misalnya kepanjangannya apa bisa. Ya, tinggal mencari aja apa filosofinya dan kepanjangan itu mau dikaitkan dengan itu. Silakan gitu ya. itu kan. Baik. Terakhir Pak Andi untuk harapannya karena pilkada ini ya masih 2 tahun lagi lah atau 3 tahun lagi kurang lebih untuk dilaksanakan, harapan dari seorang Kordik pengawasan itu untuk 2024, persiapan 2024 itu seperti apa? Harapan saya tentu untuk pemilu kada maupun pemilu di 2024 itu akan jauh lebih berkualitas, lebih baik. Semakin banyak yang mengawasi akan semakin baik, misalnya akan menutup ruang-ruang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran. Baik, cukup jelas. Jadi sahabat Bawaslu, sebelum saya menutup ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada kuis untuk teman-teman. Kuisnya cukup mudah. Teman-teman ataupun sahabat Bawaslu, itu saya meminta 1 pantun saja yang berkaitan dengan kulak pelawan dan pengawasan. Jadi terserah mau bentuknya seperti apa. Nanti jawabannya dikirim di komen. Jadi di bawah ini nanti ada komen, silakan dijawab di komennya, kemudian sertakan ujungnya dengan akun Facebooknya. Jadi siapa yang kreatif, kemudian bagus itu akan kita umumkan menjadi pemenang di konten berikutnya. Dan hadiah menariknya kalau misalnya di luar Bangka Belitung akan kami kirim, dan kalau di dalam Bangka Belitung nanti bisa diambil di Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Jadi terima kasih Pak Kordip, Pak Andi atas waktunya. Mudah-mudahan klub lawan ini dan juga SKPP-nya itu berjalan dengan sukses. Dan di 2024 sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.